Yang terhormat Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot selaku tuan rumah, para panelis dan para hadirin sekalian, serta yang sangat saya banggakan, Bung Abdul Ghafur. Jadi terus terang saya sekarang ini bicara ya dengan nostalgia dan berbinar-binar Pak Kiai. Karena apa? Bagi saya ini saya terkenang kembali. Tadi sebut saya ketua PMKRI, pada waktu saya ketua PMKRI, ketua PMII adalah sahabat Muhyiddin Arubusman. Dan kita sering rapat di gedung ini dan membahas tentang demokrasi. Kemudian yang lebih lagi, setelah saya selesai jadi mahasiswa, saya juga kerap datang ke gedung ini karena saya dengan Romo Magnis dan beberapa teman-teman lain kita mendirikan forum demokrasi bersama-sama dengan Gus Dur dan Gus Dur menjadi ketuanya. Jadi memang bagi saya inilah kesempatan berkali-kali sudah sejak sekian puluh tahun yang lalu kita berbincang-bincang tentang demokrasi di gedung ini. Dan yang sangat membanggakan saya bahwa pada hari ini seorang kader muda NU, Bung Abdul Ghafur, meluncurkan bukunya membahas tentang demokrasi. Berarti terjadi regenerasi dari Gus Dur ke Bung Abdul Ghafur. Jadi tidak berhenti di Gus Dur, tapi berlanjut terus. Inilah yang saya sangat banggakan karena memang kita yang senior pasti harus digantikan dengan generasi-generasi berikutnya. Dan ya, di sini sudah muncul seorang cendekiawan muda NU, Bung Abdul Ghafur. Dan yang lebih membanggakan lagi, manakala demokrasi seringkali juga mengandalkan block vote, dan kita lebih nyaman kalau kumpul-kumpul bersama dengan kelompok sendiri, apalagi NU harus diakui kelompok yang sangat besar di Indonesia kan. Pak Kiai rasanya nggak salah kalau saya katakan NU salah satu organisasi, bukan salah satu, satu-satunya organisasi Islam yang terbesar di dunia ya Pak Kiai. Jadi yang mau saya katakan, sejak zaman Gus Dur yang saya alami sampai hari ini, selalu pelaksanaan demokrasi dalam kebersamaan. Itulah yang sangat saya hargai. Jadi bukannya demokrasi dalam arti kata kita punya block vote, kita punya vote yang besar, nah maka inilah kita jalan aja sendiri. Tapi tidak, tetap dalam kebersamaan. Dan itulah yang tadi banyak disebut oleh pembicara-pembicara yang lain, itulah Indonesia. Bahwa untuk Indonesia melangkah maju, kita harus bercermin dari para founding fathers yang bersama-sama mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Nah kemudian tentang buku ini ada beberapa komentar saya, ada, paling sedikit ada 3. Yang pertama adalah buku ini memang secara panjang lebar sudah mengupas tentang demokrasi. Akan tetapi di sini lebih banyak tentang demokrasi politik. Padahal demokrasi politik harus seiring dengan demokrasi ekonomi. Sebab kalau tidak, maka yang terjadi adalah apalagi demokrasi seperti pada era reformasi, satu-satunya hasil reformasi yang sampai sekarang masih bertahan apa? Kalau anti korupsi, ya korupsi masih banyak, yaitu kebebasan. Dengan kebebasan, akan tapi kalau terjadi ketimpangan ekonomi, maka itu sangat mudah untuk menjadi objek penggerakan massa, objek keresahan, bahkan objek kerusuhan. Jadi memang demokrasi politik harus berjalan bersamaan dengan demokrasi ekonomi. Sebab kalau tidak, maka kesenjangan ekonomi dan di era kebebasan bicara, apalagi sekarang ini kebebasan berekspresi bukan hanya dengan bicara. Ya kan kita lihat industri 4.0, ya Pak Ali Markus mungkin ini setelah menghasilkan juga internet 4.0. Dan kita lihat dengan perkembangan hoax dan lain sebagainya, itu sangat mudah untuk menggerakkan
masa apabila terjadi keresahan. Nah, disinilah mungkin perlu kita studi lebih lanjut tentang demokrasi politik digandengkan dengan demokrasi ekonomi. Sebab kalau politiknya demokratis tapi ekonomi masih terjadi kesenjangan, ketidakmerataan atau penindasan bahkan, itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Dan mungkin studi-studi lebih lanjut dari Bung Gofur atau mungkin teman-teman lain bisa melanjutkan. Dan memang kalau kita lihat demokrasi ekonomi bukan melulu dengan keterbukaan, dengan kebebasan atau kesempatan yang sama. Seorang pemenang hadiah Nobel ekonomi yaitu Amartya Sen mengatakan kesempatan yang sama belum cukup untuk demokrasi ekonomi, tapi harus disertai dengan kapasitas yang sama. Ya. Dan di sinilah saya melihat dari poin yang kedua bahwa buku ini bisa untuk pengembangan kapasitas di bidang politik, karena kalau hanya kapasitas di bidang ekonomi itu bisa menghasilkan economic animal yang rakus, yang akan menindas orang-orang yang tidak berpunya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi memang inilah yang harus sejalan. Dan poin kedua yang saya katakan, buku ini memang bisa menjadi pembelajaran bagi kaum awam. Ya, saya ini kalau di bidang politik bukan doktor ilmu politik, saya doktor di bidang kesehatan. Tapi nggak apa-apa, kita ngomong politik. Kenapa? Karena saya dan Dr. Maria, sejawat Maria, kalau kita dokter manggilnya sejawat, kita meneladan para pendahulu kita. Kalau kita ketahui bahwa yang namanya kebangkitan nasional itu digerakkan oleh para mahasiswa kedokteran. Jadi memang itulah sudah sejarah di Indonesia. Kita dokter-dokter memang bergerak untuk kemajuan bangsa. Mungkin kenapa? Karena memang kita dokter ketika sehari-hari bertemu dengan pasien, kita menemukan rakyat yang menderita, rakyat yang tidak berpunya. Disitulah tergerak wawasan kebangsaan. Kita harus memerdekakan ini bangsa Indonesia dari penjajahan dan juga dari kemiskinan dan dari penderitaannya. Jadi saya harap bahwa buku ini bisa menjadi bahan pembelajaran, apalagi ya kita bersama, apalagi Dr. Maria, saya tahu dia yang membantu mempersiapkan Kiai Ma'ruf Amin dalam debat tentang kesehatan. Jadi ya kalau dibilang baru pertama kali kesini, pertama ketemu Kiai Said, ya mungkin, tapi dia timnya Kiai Ma'ruf. Ya kita buka aja, karena memang inilah perjuangan kebangsaan kita untuk mewujudkan iklim yang demokratis. Jadi disinilah kita melihat bahwa perjuangan kita, apalagi kalau kita lihat, ya walaupun kita tidak mau mendahului, tapi kita sudah tahu siapa yang 5 tahun berikutnya, dan akan programnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Disinilah jadi peranan buku ini juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas manusia-manusia Indonesia, baik di bidang politik yang secara khusus maupun nanti di bidang-bidang lain. Kalau tadi sejawat saya Dr. Maria mengatakan bahwa neuroscience itu juga penting, bahwa biologi, demokrasi, biologi politik itu juga terpengaruh. Jadi memang banyak aspek, dan ini adalah salah satu aspek. Lalu yang terakhir yang ingin saya kemukakan bahwa kalau dilihat buku ini syarat dari perjalanan demokrasi sejak zaman Yunani sampai hari ini, termasuk juga di Indonesia. Tapi satu hal yang bisa jadi benang merah dari seluruh cerita perjalanan dalam kurun waktu 2000 tahun lebih ini, dari zaman Yunani sampai sekarang, bahwa semua konsep-konsep, semua teori-teori demokrasi adalah upaya untuk menjelaskan dan upaya untuk menjawab
situasi yang terjadi pada masa itu. Jadi kalau demokrasi liberal Amerika adalah upaya menjelaskan masyarakat Amerika dan upaya menjawab tantangan pada masyarakat Amerika. Demikian juga di Indonesia. Kita pernah mengalami demokrasi liberal, lalu ganti dengan demokrasi terpimpin, lalu ada demokrasi Pancasila, sekarang era reformasi. Itulah upaya untuk menjawab. Dan memang menjadi dambaan kita bersama untuk mencari konsep-konsep yang Indonesia. Ya, ada yang mengatakan kita harus mencari konsep yang pribumi, tapi bukan dalam konteks rasis, tapi pribumi dalam yang lahir dari bumi Indonesia. Dan saya lihat buku ini walaupun belum terlalu intensif, tapi sudah mengarah ke sana. Malah di sini ada satu bagian khusus yang saya rasa sangat menarik bagi, terutama khususnya bagi saya lah minimal, yaitu demokrasi yang Islami. Jadi bagaimana melihat hubungan antara konsep demokrasi dan ini memang upaya untuk menjawab untuk menghasilkan konsep-konsep demokrasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia kini dan di sini. Jadi, dan saya yakin yang disampaikan di sini, konsep demokrasi yang Islami oleh Abdul Ghafur adalah Islam Nusantara ya, bukan model kayak ISIS di Suriah ya. Dan memang inilah upaya pembelajaran kita bersama. Jadi inilah upaya kita bersama dan memang inilah perjalanan kita untuk mewujudkan demokrasi, karena inti dari ajaran demokrasi adalah perwujudan harkat kemanusiaan supaya kita bisa berbahagia hidup di dunia maupun nanti kelak. Dan akhirnya saya mengajak kita semua, karena kita adalah, saya yakin kita semua pejuang-pejuang demokrasi, kita teriakan pekik perjuangan para founding fathers kita. Marilah kita tanpa ragu-ragu kita teriakan, merdeka! 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 Sekian dan terima kasih.